Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna yang dipimpin Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad yang digelar di Gedung Nusantara 2 Senayan, Jakarta Pusat Kamis siang tadi. Dalam rapat paripurna tersebut, DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang Badan Usaha Milik Negara. Melalui undang-undang ini, Kementerian BUMN resmi berganti status menjadi BP BUMN. Ketua DPR RI Puan Maharani mengingatkan agar perubahan Kementerian BUMN tak menimbulkan tumpang tindih kebijakan. Perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara apakah dapat disetujui untuk disahkan menjadi undang-undang? Undang-undang BUMN tadi sudah disahkan, nantinya BUMN akan berubah menjadi BP BUMN. Semoga implementasi di lapangannya memang bisa berjalan dengan baik seperti semangat yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa BUMN sebagai badan usaha milik negara memang harus berfungsi dan berperan harusnya sebesar-besarnya sesuai dengan pasal 33 adalah untuk seluruh rakyat Indonesia yang mana sekarang sudah ditarik ke Danantara, jadi jangan sampai kemudian ada tumpang tindih antara regulator dan operator. Jadinya perbaikan ini tentu saja insya Allah akan membawa manfaat bagi masa depan Indonesia ke depannya. Rencana penjualan BBM Pertamina kepada SPBU swasta temui jalan buntu. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 12 DPR RI, Wakil Direktur Utama PT Pertamina Patraniaga Ahmad Muhtasyar memastikan belum ada satupun SPBU swasta yang sepakat membeli stok BBM Pertamina. Menurut Muhtasyar, sebelumnya ada 2 SPBU swasta yang berminat untuk membeli stok BBM Pertamina. Kedua SPBU tersebut yakni Vivo Energi Indonesia dan BPAKR. Namun keduanya batalkan rencana untuk membeli stok BBM dari Pertamina. Ahmad Muhtasyar menyebut salah satu alasan para SPBU swasta karena kandungan etanol yang terdapat pada batch full milik Pertamina. Kandungan etanol tersebut yang dinilai menjadi kendala oleh SPBU swasta. Jadi tidak ada semua. Isu yang disampaikan kepada rekan-rekan SPBU ini adalah mengenai konten. Kontennya itu ada kandungan etanol. Nah, di mana secara regulasi itu diperkenankan etanol itu sampai jumlah tertentu, kalau tidak salah sampai 20% etanol, kalau tidak salah. Nah, sedangkan ada etanol 3,5%. Nah, ini yang membuat kondisi teman-teman SPBU swasta untuk tidak melanjutkan pembelian karena ada konten etanol tersebut. Di mana konten itu sebetulnya masih masuk ambang yang diperkenankan oleh pemerintah. Sejumlah badan usaha swasta penyedia BBM batal membeli BBM dari Pertamina. Masalah kandungan etanol menjadi penyebab batalnya SPBU swasta membeli BBM dari Pertamina. Sejumlah badan usaha swasta penyedia BBM buka suara perihal batalnya pembelian BBM dari Pertamina. Dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 12 DPR RI, Direktur Vivo Energi Indonesia Leonard Mamahit mengaku pihaknya memang berencana untuk membeli 40.000 barel BBM dari Pertamina. Namun pihaknya membatalkan rencana pembelian itu karena masalah kandungan etanol. Meski demikian, pihaknya tidak menutup kemungkinan untuk membeli BBM dari Pertamina jika spesifikasi yang diminta pihaknya bisa dipenuhi Pertamina. Saran dari Pak Menteri, kami telah mengadakan negosiasi dengan Pertamina untuk membeli. Tapi karena ada beberapa hal teknis yang tidak bisa dipenuhi oleh Pertamina, sehingga apa yang sudah kami mintakan itu dengan terpaksa dibatalkan. Sementara itu, Presiden Direktur BPAKR Vanda Laura menyebut pihaknya berpotensi mengambil langkah untuk merumahkan karyawan SPBU jika kekosongan stok BBM yang terjadi sejak akhir Agustus belum juga pulih. Saat ini jumlah karyawan SPBU BP mencapai 650 orang yang tersebar di 70 SPBU. Selain itu juga kami sudah mulai menyesuaikan operasional, bukan hanya jam operasional, namun juga biaya-biaya lainnya yang coba kami tekan sebelum kami
terpaksa untuk merumahkan karyawan-karyawan kami. Dan ini memang tidak lama lagi nih kalau ini tidak ada solusinya dalam waktu dekat. Seperti yang diketahui, kekosongan pasokan BBM di sejumlah SPBU swasta telah terjadi. Terkait batalnya pembelian BBM Pertamina oleh badan usaha swasta, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia berdalih, proses negosiasi bisnis masih berlangsung. Pemerintah hanya memfasilitasi. B2B-nya lagi dikomunikasikan. Saya kan udah katakan bahwa B2B-nya itu kolaborasi antara swasta dengan swasta. Ya, masih berjalan ya. Yang jelas begini. Stok BBM kita Moron 92, 95, 98 ataupun Pertalite itu cukup untuk 18 sampai 21 hari. Kewajiban pemerintah memastikan bahwa stok BBM kita cukup. Oke. B2B-nya silakan. Kami hanya memberikan guidance. Selebihnya diatur. Jadi tidak ada alasan dan tidak ada satu persepsi bahwa BBM kita ketersediaan kita menipis. Gak ada. Sudah penuh. Semuanya ada. Kuota impornya pun kita sudah berikan sesuai dengan apa yang disampaikan sebelumnya. Puluhan orang yang tergabung dalam sejumlah aliansi unjuk rasa di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi Jakarta. Mereka menuntut KPK menuntaskan laporan terkait dengan dugaan penyalahgunaan anggaran yang melibatkan Presiden ke-7 Joko Widodo dan keluarga. Hadir dalam aksi ini pakar telematika Roy Suryo serta tokoh lainnya seperti Said Didu, Bentor Dr. Tifal, dan para purnawirawan TNI. Mereka meminta KPK kembali memproses mantan Presiden Jokowi dengan sejumlah laporan yang selama ini dianggap belum ditindaklanjuti. Di antaranya adalah dugaan peningkatan anggaran senilai ratusan triliun rupiah yang diduga tidak dapat dipertanggungjawabkan saat Jokowi menjabat, serta laporan terhadap keluarga Jokowi. Ya, jadi hari ini kita bersama-sama dengan Gladiator itu mendesak KPK untuk segera berani menuntaskan seluruh tanggungan tentang segera pelaporan yang ada, utamanya terhadap Jokowi dan keluarganya. Misalnya apa? Misalnya peningkatan anggaran selama ratusan triliun yang kemudian tidak bisa dipertanggungjawabkan, itu dituntut oleh teman-teman. Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi menyebut punya salinan legalisir ijazah Jokowi dari KPU. Legalisir ijazah tersebut sama dengan ijazah yang diteliti Roy Suryo CS dan yang diunggah Dian Sandi kader PSI. Nah, selama ini kan memang yang beredar itu kan yang begini ini kan dari yang namanya Pak Dian Sandi ya. Jadi di beliau mengunggah di sebuah media sosial yang mirip seperti ini, mirip ya. Nah, jadi dia dibilanglah itu asli. Ya, sebenarnya aslinya belum ada sama sekali. Ya, yang beredar itu kan versi Pak Dian Sandi yang kemudian belakangan juga kan dia bilang saya mengunggah itu dari teman. Artinya ini menyudutkan teman-teman yang disangkakan yang 12 orang itu. Nah, dengan keluarnya ini terbukti bahwa Pak Roy Suryo dan teman-teman yang lain itu tidak boleh dijerat. Kenapa? Ini barangnya sama persis. Jadi mereka tidak ada melakukan fitnah ya, pencemaran nama baik. Kenapa? Mereka kan selalu bilang mereka menganalisis dari yang begini. Nah, dengan sendirinya gugur. Kenapa? Ternyata benar kok mereka nggak salah. Terbukti yang dari Dian Sandi itu mirip seperti ini. Cuman ya kan, karena memang undang-undang keterbukaan informasi publik. Relawan Jokowi bersama pendukung Prabowo Gibran mendesak Polda Metro Jaya segera menetapkan status hukum terhadap Roy Suryo dan kawan-kawan atas dugaan pencemaran nama baik serta penghasutan terkait tuduhan ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo. Mendesak Polda Metro Jaya untuk segera menetapkan status hukum terhadap teroris Tiva, Roy Suryo, dan Rismond beserta kawan-kawannya atas dugaan pencemaran nama baik dan penghasutan yang dilaporkan sejak lama. Namun hingga kini belum ada penetapan tersangka. Kedua, menolak segala bentuk pembiaran terhadap
penyebaran isu bohong dan fitnah, khususnya terkait ijazah Presiden ke-7 Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo, yang dituduhkan palsu tanpa bukti yang sahih. Ketiga, mengutuk keras tindakan teroris Tiva Roy dan Rismond serta kawan-kawannya yang terus-menerus menyebarkan narasi sesat sehingga menimbulkan polarisasi di tengah masyarakat. Video amatir warga merekam kebakaran yang terjadi di Jalan Raja Wali, Kelurahan Penambungan, Kota Makassar. Kobaran api terus membumbung tinggi hingga membuat pemadam kebakaran dibantu warga kesulitan padamkan api. Lokasi kebakaran yang berada di permukiman padat penduduk menghambat proses pemadaman. Petugas akhirnya mampu menjinakkan si jago merah setelah mengerahkan 12 unit mobil damkar. Tadi informasi dari teman-teman di lapangan itu ada 2 rumah, 1 berdampak. Nah, jadi tadi itu informasi masuk ke kami itu sekitar jam 9.30. Informasi masuk ke Mako, kami luncurkan 3 regu. Lokasi kebakaran kini telah dipasangi garis polisi. Sementara penyebab kebakaran hingga saat ini masih dalam proses penyelidikan aparat kepolisian.